Tes, tes. Teman-teman, suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ini ada Mbak Asti ya. Mbak Asti, halo. Asti Meja Luna. Sepertinya asik ya. Sedang nonton Korea, Mbak. Nunggu suaranya keluar, Pak. Gitu ya. Oke, sebentar. Baru separuhnya ya yang join. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baru sehat, Pak. Ini masih ada yang di luar Jogja nggak ya, teman-teman? Atau semua sudah di Jogja? Masih ada, Pak. Oh, masih ada. Sama ini ya, di tempat teman-teman tuh kuliahnya semua mata kuliah daring semua atau nanti ada luring ya?
Sepertinya ada jadwal untuk luring, Pak. Itu di semua mata kuliah. Iya, Pak. Hmm. Tapi di minggu terakhir sebelum UTS, Pak. Oh, gitu. Oke. Terus yang dapat jadwal hari Sabtu cuma mata kuliah ini ya? Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti weekend terus berangkatnya pagi juga. Seperti anak sekolah lagi ya. Oke, saya akan share screen sebelum kita ke materi inti. Saya ingin membahas atau memperlihatkan progres teman-teman di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita itu di pertemuan pertama di tanggal 24 Februari ya. Kita belajar tentang konsep dari TIK. Saya sebenarnya masih baru menggunakan VLab ini. Karena sebelumnya saya menggunakan, ini kan VLab basisnya Efron. Nah, kalau saya itu biasanya menggunakan Moodle. Jadi terkait penggunaan ini saya masih baru-baru aja. Nah, di sini untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah, itu di pertemuan pertama masih ada Erna, Prita, kemudian Sahris Rauf, Sandi, Aksai. Ini semuanya aktif nggak? Yang benar ikut mata kuliah ini atau enggak? Kemudian ada Rina, Raunata, Koko. Untuk Prita itu udah keluar, Pak. Oh, Prita udah keluar. Kalau yang lain? Sahris aktif, Pak. Hmm, Kemarin udah ngumpulin. oke. Terus ini ada Anam sama Fulaila. NIM-nya berbeda. Ini dia mengulang atau gimana ya? Karena info dari Bu Nunung yang mengulang itu cuma Aldi. Tapi ini tiba-tiba ada dua mahasiswa ini yang muncul. Oke, itu terkait dengan ini ya, terkait dengan presensi. Presensinya lewat itu kan, teman-teman? Kemudian untuk tugas yang belum mengumpulkan ini ya, ada dia, tadi Prita keluar, kemudian Ardia, Sandi, Dias, Muhammad Fandi, Vina, dan Rina. Ini Rina sudah join belum, Mbak Rina? Sudah, Pak. Oh, ini Mbak Rina ya. Mbak Rina gimana? Tadi info dari Mbak Andini katanya belum mengumpulkan tugas, terus gimana itu? Maksudnya gimana? Kan waktu itu mau kumpul, semalam kan mau kumpul. Itu masih jam 10. Terus di situ tertulis waktunya jam 12 malam. Tapi pas mau kumpul jam 10 itu udah nggak bisa, udah habis waktu. Kayaknya Bapaknya Pak itu kurang. No, mati listrik. Oke, nanti Mbak Rina ngumpulnya ini ya. Setelah perkuliahan ini nanti akan saya bukakan kembali. Baik, Oke, Pak. terus ini untuk pertemuan berikut. Untuk pertemuan kedua, kita membahas tentang hardware dan software. Kita cek juga terkait dengan proyek atau tugasnya. Yang belum mengumpulkan ini ya, ada Mbak Diana Sari, Dia, Erna, Sandi, Aldila, Muhammad Fandi, dan Vina. Ini sepertinya sama semua yang belum mengumpulkan. Untuk orang-orangnya sama. Mbak Diana Sari, Mbak Dia join Zoom nggak hari ini? Mbak Erna, Mbak Sandi, Aldila, Muhammad Fandi, Mbak Vina.
Mungkin nanti untuk ketua kelas atau PJ kelas minta diinformasikan ya. Yang tadi saya sebut-sebutkan, yang belum mengumpulkan tugas atau belum menyelesaikan presensinya, bisa untuk diselesaikan. Oke, terus untuk pertemuan hari ini, pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang jaringan dan telekomunikasi. Oke, sebelum ke inti, seperti yang ada di konten ya. Di konten itu saya menyediakan materi. Sebenarnya materi sudah ada di sana. Nah, sekarang silakan teman-teman buka menti.com. Kita ini apa itu pretest dulu. Sudah buka menti.com semuanya? Oke, teman-teman silakan buka menti.com, kemudian memasukkan angkanya ini 8926-574. Pertanyaan yang pertama ini ya, jaringan yang bersifat global disebut apa? Silakan dibuka menti.com, kemudian kodenya. Kita pretest dulu. Teman-teman sebenarnya sudah paham belum, sudah tahu belum terkait dengan jaringan dan telekomunikasi ini? Seharusnya nanti harapan saya sudah di atas 50% mengetahui semua. Karena emang ini, walaupun ini bidang TIK, teknologi, sebenarnya ini bukan hal baru lagi untuk kita saat ini. Oke, silakan dibuka menti.com, kemudian kodenya 8926-574, kemudian langsung dijawab aja. Oke, saya tunggu. Di sini baru satu yang join, yang sudah mengerjakan. Saya tunggu sampai ada 20-an, karena ini yang join 34. Oke, silahkan. Dan itu langsung di-submit. Iya, ditulis langsung di-submit aja. Ya, terus nanti keluar ini yang jaringan yang bersifat global disebut enter a word, enter another Iya. word ini. Iya, benar. Oke. Oke, yang lain silahkan, baru 2. Oke, sambil menunggu jawaban teman-teman ya. Di sini kemarin teman-teman ini ya, apa itu, ada yang dari SMK enggak? Atau semuanya dari SMA? Saya, Pak. Oke, Mbak Firda Saputri dari SMK apa jurusannya? Multimedia. Oh, multimedia. Nah, ini dari SMK Multimedia tentu saja sudah nggak asing lagi ya.
Dari SMK Multimedia mana, Mbak? Muhammadiyah 1 Sleman, Pak. Multimedia 1 Sleman. Saya dulu sebelum jadi dosen juga guru multimedia. Di multimedia pasti yang dipelajari ini ya, desain, kemudian video, kemudian web juga. Terus kemarin kalau nggak salah di tahun-tahun sebelumnya itu ketika SMK Multimedia ujiannya membuat video ya Mbak ya? Iya, Pak. Film Masih sama. pendek. Oke, berarti masih sama ya sampai sekarang. Oke, baru 12 yang menjawab. Oke, 13. Oke, 8926. Oke, mungkin ini kita bahas. Nggak apa-apa sampai 14. Nanti ada soal berikutnya setelah ini. Oke, jaringan yang bersifat global itu disebut dengan, di sini ada 3 jawaban. Tentu saja untuk yang paling besar tulisannya, berarti itu yang paling banyak dijawab oleh teman-teman. Jadi yang paling banyak dijawab oleh teman-teman itu adalah disebutnya dengan internet. Dan jawaban yang benar itu memang internet. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasannya jaringan itu ada beberapa kriteria. Kalau yang bersifatnya global berarti internet, kemudian ada yang sifatnya lokal. Kalau lokal itu nanti bisa disebut dengan intranet. Kalau untuk istilahnya itu bisa disebut dengan LAN. Kemudian selain intranet, kemudian ini ada extranet juga, bahasanya apa itu terkait dengan internet lokal, ya jaringan lokal, itu nanti akan dibedakan lagi. Ada LAN, ada WAN, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas di materi. Ini ada internet ya. Oke, makasih teman-teman jawabannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, silahkan. Jawab. Peran internet dalam kehidupan sehari-hari yang teman-teman ketahui atau mungkin teman-teman gunakan. Peran internet yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Yang teman-teman ketahui atau teman-teman lakukan. Oke, silakan dikerjakan. Baru 1 ini. Membantu pembelajaran. Yang lain apalagi? Apakah semuanya sama hanya untuk itu saja? Atau ada yang lain? Ada yang menjawab untuk kebutuhan kerja, mendukung pekerjaan sebagai hiburan, sarana komunikasi. Oke, ini saya tertarik dengan yang jawaban ini ya, mendukung pekerjaan atau untuk kebutuhan kerja. Jadi teman-teman memang ini ya, ada yang sambil kerja juga. Atau mungkin sambil kuliah, sambil punya usaha. Ada nggak? Siapa yang menjawab tadi untuk yang kebutuhan kerja atau mendukung pekerjaan? Saya, Pak. Dias Kurniawan. Dias Kurniawan. Mas Dia sambil kerja atau sambil usaha? Dulu pernah bekerja, Pak, selama 2 tahun.
Tapi sekarang sudah cuman sampingan aja sih Pak, Kerja di mana, Mas? di bandara Pak. Oh, di bandara. Iya. Bandaranya mana? Jadi Magelang. kalau nggak pakai internet juga bingung nanti Pak kalau kayak gitu. Tetap harus pakai internet. Di bandara bagian apa, Mas? Di Citylink Pak, Citylink. tiketing. Oh, tiket. Berarti untuk pelayanan tiket ya. Berarti Iya. kerjanya apakah memang harus di bandara atau bisa di rumah? Di bandara. Kalau sekarang sudah resign Pak. Itu waktu bandaranya masih di Maguwo atau yang di Kulon Progo? Tadinya pas tahun 2019 itu saya di Maguwo Pak. Terus awal tahun 2020 kalau nggak salah Maret itu saya pindah ke Kulon Progo. Karena pindah ke Kulon Progo, terus jaraknya sangat jauh, terus memutuskan untuk resign, seperti itu? Bukan juga sih Pak, pengen kuliah lagi aja. Iya. Ini terkait dengan pertanyaan kedua, jawabannya sangat variatif. Ya. Ada yang digunakan untuk pembelajaran, cari informasi, komunikasi, mempermudah kegiatan, dan sebagainya. Oke, saya akan cari yang menurut saya menarik sebagai sarana promosi. Iya, menjawab sebagai sarana promosi, mungkin bisa di-unmute siapa? Ada nggak? Atau masih malu-malu untuk jawab? Oke, jadi ini ya, adanya internet juga memudahkan seseorang untuk berwirausaha ya. Jadi kalau di bidang keperawatan, yang teman-teman ketahui terkait dengan kewirausahaan itu nanti bisa apa, teman-teman? Yang sesuai dengan bidang di kewirausahaan. Sesuai dengan keilmuan, keperawatan. Ada nggak? Ada nggak, teman-teman? Halo, halo. Ada orang nggak? Halo, Pak. Oke, Mbak Anissa. Mbak Anissa, yang diketahui kalau di bidang kewirausahaan, khususnya terkait dengan keilmuan di keperawatan, itu apa, Mbak? Atau mungkin yang lain bisa membantu menjawab, terutama tadi ya, yang menjawab sebagai sarana promosi. Ada nggak? Kewirausahaan apa Pak tadi? Kewirausahaan yang ada unsur keilmuannya tentang keperawatan. Kan teman-teman kuliahnya di keperawatan. Ada atau enggak? Kalau membuka klinik untuk baby spa gitu, termasuk nggak Pak? Membuka klinik untuk baby spa. Ya sebenarnya bisa saja sih, jadi kan, tapi itu masuk ke ini enggak? Masuk rumpun ilmu dari keperawatan enggak? Atau harus ada izin terlebih dahulu, atau mungkin ketika jadi mahasiswa belum lulus itu bisa dilakukan? Ada peraturannya enggak? Ada Pak, harus ada izinnya. Harus ada izinnya. Jadi emang ada ya, ada bidang usaha yang berkaitan dengan keperawatan. Karena saya kan bukan dari keperawatan, jadi saya juga belum begitu tahu pasti apakah ada yang bisa dijadikan usaha untuk mahasiswa di keperawatan. Jadi ketika ada peluang tersebut ya silakan dimanfaatkan aja. Apalagi tadi ya untuk perawatan baby spa. Sepertinya menarik juga. Dan sepertinya juga sangat
sepertinya sudah ada tapi jarang. Jadi nanti di sana teman-teman tambahkan aja untuk fasilitas lain, misalkan baby spa, kemudian baby spa itu biasanya sudah ada untuk belajar renang atau belum ya? Nah, nanti bisa ditambah di sana. Kemudian nanti dari benefit-benefit tadi bisa dipromosikan melalui internet, bisa melalui sosmed atau dunia lainnya. Oke. Sekarang saya akan lanjut ke materi. Oke, untuk materi ini saya kemarin mencari dari UHAMKA. Tapi nanti insya Allah semuanya hampir sama, karena ini juga merupakan basic ya. Di samping itu, sekarang kita sudah di era teknologi informasi, tentu saja tidak akan asing dengan yang namanya telekomunikasi dan jaringan. Nah, sekarang kita ke materi intinya, bahwasanya telekomunikasi dan jaringan itu sudah digunakan di berbagai lini. Tadi teman-teman sudah menjawab, ada yang digunakan untuk bekerja, untuk belajar, dan sebagainya. Jadi di sini, menurut Network Enterprise, telekomunikasi dan teknologi jaringan bekerja dengan menggunakan internet. Jadi tadi kan teman-teman sudah menjawab, jaringan apa yang sifat global. Nah, itu internet. Dengan adanya internet tersebut, itu akan mengubah proses bisnis atau model bisnis, yang ini dinamakan merevolusi bisnis. Jadi yang dulunya masih konvensional, kemudian adanya internet, adanya teknologi komputer, itu mengubah dari sisi proses bisnis dan model bisnisnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih efektif dalam bekerja. Namun di sini bisa dikatakan walaupun tujuannya adalah supaya lebih efektif, ini sebenarnya ada dua sisi. Sisi yang pertama, efektif di sini berarti artinya ada pengurangan SDM. Kenapa bisa dikatakan adanya pengurangan SDM? Karena yang tadinya dilakukan oleh karyawan, oleh manusia, itu digantikan oleh mesin atau digantikan oleh robot. Kita ambil salah satu contoh yang mungkin sering teman-teman temui. Ada yang namanya chatbot. Chatbot itu yang fungsinya untuk membalas sebuah chat dari pelanggan. Kalau dulu kita mau ke bank, itu kan ketemu customer service. Walaupun sekarang juga masih ada customer service, tapi di beberapa bank digital, itu customer service-nya sudah dilayani oleh bot. Teman-teman pasti juga pernah menggunakan yang namanya SimSimi. Nah, SimSimi itu merupakan salah satu contoh chatbot. Kenapa chatbot ini bisa bekerja, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan yang diajukan oleh konsumennya? Ya, karena di sana sudah ada database-nya. Jika saya menemui pertanyaan yang di sana ada kata kunci A, maka nanti jawabannya B dan seterusnya. Seperti itu. Jadi yang namanya chatbot ini memang efektif, tetapi walaupun efektif, di situ ada beberapa sisi yang lain. Seperti halnya terus terjadi PHK karena yang tadinya dilakukan oleh si A harus resign atau dirotasi ke posisi yang lain. Tapi dari sisi yang lain, walaupun adanya TIK ini mungkin tadi ya menghapus beberapa pekerjaan, tapi di sana juga menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Misalnya sebagai data analis dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman yang ada di keperawatan ini, saya berharap juga ini bisa melakukan revolusi bisnis. Teman-teman silahkan gali
bisnis apa sih yang ada di dunia keperawatan. Nah, dari situ dilakukan revolusi menggunakan digital. Karena nanti ketika teman-teman berhasil merevolusi bisnis yang tadinya konvensional, kemudian menjadi digital, maka peluang untuk suksesnya juga akan lebih besar. Contohnya apa? Contohnya Gojek. Gojek dulu untuk ojek itu masih manual, ada di pangkal. Kemudian adanya internet, Gojek itu melakukan revolusi bisnis menggunakan internet tadi. Kemudian Gojek sekarang ada di mana-mana. Kita melakukan pemesanan, kemudian ingin dijemput dan sebagainya, sudah bisa melalui internet dan itu lebih murah daripada harus telepon atau SMS yang mungkin kalau SMS juga terjawabnya lama. Kemudian dari revolusi bisnis ini juga menciptakan persaingan yang lebih tinggi lagi. Artinya gini, ketika adanya persaingan lebih tinggi, maka tadi untuk Gojek tadi kan saling berebut ya. Saya ingin lebih cepat atau mungkin saya ingin menciptakan history track saya yang bagus. Nah, jadi adanya seperti itu nanti juga akan meningkatkan dari sisi bisnis. Nah, kemudian seiring berkembangnya waktu dari yang tadi ada internet, nah internet itu juga selalu berkembang dari waktu ke waktu. Nah, di sana digunakan untuk komunikasi. Jadi untuk tren komunikasi, telekomunikasi itu juga berkembang. Dari mungkin yang dulunya hanya SMS cuma teks, kemudian setelah SMS ada MMS, di mana di sana bisa mengirimkan gambar atau video. Kemudian adanya internet, maka yang tadinya hanya 1, 2 bisa beragam. Seperti halnya sekarang teman-teman ketika menggunakan WA itu bisa digunakan untuk mengirimkan teks, bisa untuk voice message, kemudian bisa untuk grup call, video call, dan sebagainya. Jadi adanya internet itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga karena itu sering digunakan, kemudian WA itu juga kadang digunakan untuk komunikasi dalam perusahaan ataupun dengan calon pelanggan dan sebagainya. Maka di sana sebenarnya juga bisa digunakan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan. Nah, keputusannya ini gimana? Biasanya untuk perusahaan-perusahaan itu kan kadang juga ada ke WA atau kadang juga ada WA khusus. Di sana mungkin ini ada untuk layanan itu ya, layanan silakan sampaikan keluh kesahnya di sini dan sebagainya. Itu kan kadang juga ada. Apalagi kalau di instansi kesehatan kan pasti ada. Nah, itu bisa digunakan ini sarana dalam pengambilan keputusan. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk berbenah lebih bagus lagi. Supaya nanti perusahaannya itu menjawab semua keluhan sehingga konsumen atau mungkin di sini pasien juga tidak akan beralih ke rumah sakit atau instansi yang lain. Oke, itu terkait dengan tren telekomunikasi. Nah, kalau dihubungkan dengan industri, itu juga sama sebenarnya. Ada beberapa pertumbuhan atau perkembangan yang pesat. Jadi dulu ketika belum ada internet, untuk rantai pasok itu artinya yang ada di gudang dengan yang ada di display itu kan membutuhkan waktu dan jarak ya. Nah, dengan adanya internet ini yang tadinya itu ketika konvensional harus ke sana kemari, harus telepon ke sana kemari. Nah, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dihubungkan juga dengan jaringan, maka yang tadinya masih lama itu bisa menjadi lebih cepat.
Lebih cepatnya ini kenapa? Karena tadi ada aplikasi, ada jaringan, ada internet. Sehingga kalau di display itu sudah berkurang, maka otomatis sistem yang ada di gudang itu juga akan menginformasikan, oh di sini displaynya sudah berkurang 10 misalnya. Maka di gudang atau di bagian gudang yang mengurusi sistem tersebut juga akan mendapat informasi, oh ternyata di sini sudah berkurang, silakan untuk kurir atau yang berwenang silakan mengirim ke display A misalkan. Seperti itu. Jadi adanya teknologi informasi dan internet itu untuk rantai pasok. Ya, jadi kalau di dalam manajemen itu ada namanya rantai pasok. Jadi rantai pasoknya akan lebih cepat. Nah, seiring berkembangnya waktu, rantai pasok ini kalau dikaitkan dengan teknologi itu ada istilahnya adalah manajemen rantai pasok. Jadi manajemen rantai pasok ini ada sistemnya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan bisnis yang lebih global lagi, ada yang namanya CRM. Jadi Customer Relationship Management. Kalau yang ingin lebih bagus lagi, ada yang namanya ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi semuanya ketika sebuah instansi itu menerapkan ERP dengan bagus, maka terkait dengan kendala-kendala misalkan kehabisan stok dan sebagainya itu akan sudah teratasi. Ini bisa juga diberlakukan di rumah sakit. Di rumah sakit kan pasti ada yang membutuhkan ini ya, gasnya, gas oksigen, kemudian untuk stok obat dan sebagainya. Nah, itu seharusnya juga terimplementasikan. Tapi untuk ERP di rumah sakit itu masih jarang. Sudah ada tapi masih jarang. Jadi itu artinya apa? Artinya ini juga merupakan peluang bagi teman-teman, walaupun teman-teman ini ada di keperawatan, tidak akan lepas dengan yang namanya TIK ini, sehingga teman-teman bisa memanfaatkan. Ketika nanti sudah belajar ini, oh peluang apa ya yang bisa saya garap atau yang bisa saya jadikan bisnis. Misalkan teman-teman tertarik untuk tadi yang lingkupnya lebih kecil dulu, misalkan terkait dengan rantai pasok. Jadi bagaimana membuat sistem rantai pasok yang bagus. Jadi teman-teman tidak memerlukan memikirkan saya membuatnya ini bagaimana, tapi memikirkan proses bisnisnya. Teman-teman kan pasti juga sudah tahu ya, oh ternyata proses bisnis konvensional di rumah sakit seperti ini. Saya ingin membuat yang lebih modern, rantai pasok yang memanfaatkan TIK. Ternyata bisa dilakukan dengan semacam ini. Jadi itu kan selain membantu rumah sakit, itu kan juga membantu pasien. Membantu pasiennya seperti apa? Membantu pasiennya misalkan setelah pasien itu konsultasi ke dokter, kemudian dikasih resep, harus ke apotek. Nah, harus ke apotek itu kan membutuhkan waktu yang lama misalnya untuk jalan. Nah, ini bisa saja, oh setelah ke sini, si dokter itu langsung menginformasikan ke ini ya, ke bagian apotek, ada konsumen ini membutuhkan ini, langsung disiapkan. Jadi ketika konsumen itu ke sana menyerahkan misalkan berupa kode, oh kodenya ini langsung diberikan obat tersebut, tinggal bayar saja. Itu kan bisa saja. Nah, yang seperti ini kan masih jarang ya. Biasanya kan untuk pasien disuruh ke bagian apotek, di sana kemudian baru ditanyain macam-macam. Nah, di sana kan butuh proses. Dengan adanya rantai pasok yang saya jelaskan di awal tadi kan, ini bisa teratasi. Jadi ini kan juga merupakan peluang. Itu yang kecil. Kalau ingin yang lebih bagus lagi, diterapkan tadi ERP. Jadi ERP itu nanti akan semuanya bersinggungan. Dari yang rantai pasok, dari ketersediaan jadwal dokter, kemudian terkait dengan informasi jumlah bed atau jumlah ruang yang kosong, itu semuanya bisa diimplementasikan dengan adanya ERP tadi. Kemudian terkait dengan perkembangan internet itu kan juga ada beberapa macam ya. Ada yang menggunakan kabel dan ada yang tanpa menggunakan kabel. Kalau yang menggunakan kabel itu
menggunakan kabel LAN. Itu dulu, atau yang sampai sekarang juga masih ada. Tetapi seiring berkembangnya teknologi, sekarang itu kita sudah menggunakan optik. Jadi untuk meningkatkan performa atau meningkatkan kecepatan internet, kalau yang menggunakan optik itu lebih cepat. Karena transmisinya lebih besar. Seperti halnya jalur jalan biasa dengan jalur tol. Jadi diibaratkan kabel yang dulu itu jalur yang biasa, kemudian yang optik ini itu yang disebut kalau dianalogikan adalah yang jalur tol tadi, jalan tol. Ini sudah saya sebutkan tadi ya. Ini saya konfirmasi, ini saya beda lagi terkait dengan bisnis. Nah, kalau ya di dalam teknologi informasi, di dalam komputer, itu ada istilahnya e-bisnis. E-bisnis sebenarnya sudah saya sampaikan tadi. Di dalam e-bisnis tadi ada CRM, kemudian ada MRP, ada ERP, dan seterusnya. Nah, itu basisnya apa? Basisnya bisa macam-macam. Macam-macam di sini tergantung dengan kebutuhan. Apakah dia itu berbasis web, atau mungkin nanti berbasis mobile, atau mungkin berbasis aplikasi desktop, dan seterusnya. Kemudian di sini e-commerce itu kan juga merupakan bagian platform. Jadi kan bisa saja nanti sebuah rumah sakit membuat e-commerce sendiri. E-commerce untuk jual beli produk-produk kesehatan misalkan. Karena apa? Karena yang namanya rumah sakit kan pasti juga tidak akan lepas dari kerjasama perusahaan. Kerjasama perusahaan ini artinya apa? Artinya siapa sih pemasok tabung gas ini? Siapa pemasok dari obat ini? Itu kan juga membutuhkan kerjasama. Jadi nanti semuanya saling mendukung untuk kemajuan bisnis atau instansi masing-masing. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Sebelum ke sini, ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Atau mungkin ada yang mau berpendapat, atau mungkin ada ide-ide segar selain yang saya sampaikan tadi, sebelum saya lanjutkan ke jenis jaringan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Belum, Pak. Oke. Belum ya? Kalau belum, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas tentang tren atau mungkin yang bisa dikaitkan dengan bisnis dan sebagainya. Sekarang kita membahas dari sisi jaringan. Dari jaringan itu ada kriteria lagi atau ada kategori lagi, yaitu ada jaringan area luas atau WAN, kemudian ada jaringan area lokal atau LAN. Bedanya di sini apa? Bedanya di sini adalah kalau LAN itu dalam satu wilayah tertentu, dia itu bisa saling terkoneksi. Misalkan di YKY. Di YKY, di Akper YKY itu misalkan ada 10 gedung, ada 2 gedung atau 3 gedung dalam wilayah yang sama. Nah, itu supaya bisa saling terkoneksi, itu bisa menggunakan jaringan area lokal atau LAN. Ini kita tidak bicara dengan internet dulu. Karena apa? Karena nanti kalau kita menggunakan internet ya semuanya bisa terhubung. Baik itu di wilayah yang sama atau di wilayah yang berbeda itu bisa terhubung. Itu contoh untuk aplikasi yang LAN. Bagaimana untuk contoh aplikasi yang WAN? Kalau contoh aplikasi yang WAN itu artinya misalkan ada gedung di kota A, kemudian ada gedung di kota B dan C dan seterusnya, itu kita bisa menggunakan WAN ini. Sebenarnya tujuan dari ini apa? Tujuan dari ini adalah supaya jaringannya itu lebih privat, lebih privasi. Karena dia tanpa menggunakan internet.
Jadi nanti yang ada di sini, jaringan ini dia tidak akan bisa mengakses internet. Tapi dia bisa mengakses dari yang ada di server A, yang kemudian yang di B itu bisa mengakses di server A. Bisa juga dari yang ada di kelas A, bisa juga mengakses yang ada di kantor rektorat misalkan. Atau mungkin kebalikannya. Kantor rektorat bisa mengakses di kelas A, kelas B, dan seterusnya. Jadi tujuannya untuk privasi. Dan Dan jaringan yang masih area-area ini bukan global. Selain sifatnya privasi, nanti terkait dengan pengaksesan itu akan lebih cepat juga. Karena apa ya? Karena tadi ibaratnya jalan itu sudah diberikan jalan khusus. Karena dia tidak tercampur dengan user yang lain yang ada di internet. Oke. Nah, kemudian ada jaringan yang ketiga yaitu VPN atau Virtual Private Network. Itu artinya apa? Apa bedanya dengan yang 1, 2 tadi? 1, 2 tadi kan saya sudah menyebutkan itu lebih ke privasi. Tapi privasi tersebut privasi untuk yang dia tidak connect ke internet. Namun, ketika kita terhubung dengan internet dan supaya kita lebih secure, lebih privasi, kita terjaga, kita bisa menggunakan VPN. Jadi VPN ini adalah sebuah jaringan yang dikhususkan supaya apa? Supaya ketika saya menggunakan ini, ketika saya memasukkan password, dengan adanya VPN ini, yang saya ketikkan itu ketika sampai ke server A, itu sudah terenkripsi. Terenkripsi ini ada yang tahu teman-teman? Enkripsi itu apa? Halo? Ada yang tahu? Oke, Mbak Alvina, Mbak Andini, Mbak Cipta, Mbak Diana, ada yang tahu enkripsi itu apa? Oke, jadi ini ya, enkripsi itu saya menyebutkan yang ini aja, tersandi atau yang bersandi. Kode rahasia. Ya, kode rahasia. Jadi dengan adanya VPN ini, apa yang kita transaksikan di sana itu yang misalkan saya mengetik ABCD. Dengan menggunakan VPN ini, ketika ditransmisikan atau ketika ada transaksi itu dikirimkan ke server yang lain, itu di server yang lain sudah berubah kodenya. Dari yang awalnya ABCD misalkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5 atau yang lain. Jadi terkait dengan enkripsi, ada kode rahasia, ini juga sangat beragam jenisnya. Kalau teman-teman dulu di Pramuka ada yang namanya sandi Morse. Sandi Morse itu kan juga banyak ya jenisnya. Nah, itu juga diberlakukan juga di internet. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ini. Supaya lebih privat lagi apa yang kita gunakan. Karena sejarah dari internet kan juga sebenarnya ini ya, untuk militer perang. Jadi yang namanya perang, kemudian di sana juga pasti akan ada yang namanya intel dan seterusnya, itu pasti menggunakan yang namanya ini, kode-kode rahasia. Nah, itu juga berlaku juga. Jadi sebenarnya apa yang ada di dunia nyata, itu sebenarnya yang ada di dunia maya sebenarnya sama saja. Terkait dengan hukum, itu juga sama, sudah ada seperti yang kita bahas di pertemuan pertama kemarin ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada jaringan client server. Sebenarnya jaringan client server ini tidak akan lepas dari yang tadi. Jaringan ini, area lokal ataupun WAN ataupun internet. Karena yang namanya jaringan itu pasti akan ada client servernya. Client server ini artinya gini.
saya ambilkan contoh yang dari Google. Sebenarnya ketika kita mengakses Google, maka komputer kita itu bisa disebut sebagai klien. Servernya mana? Servernya ya Google itu. Dan Google tersebut dulu memang masih menggunakan satu data center. Tetapi karena perkembangan teknologi, kemudian penggunanya semakin banyak, kemudian data yang dibutuhkan itu juga besar, berarti kan untuk menyimpannya juga besar, maka Google juga melakukan pengembangan-pengembangan. Sehingga sekarang untuk data center Google itu sangat banyak. Di Amerika ada, kemudian di Australia ada, kalau di Asia itu ada di Singapura, dan seterusnya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya gini. Pastinya teman-teman juga pernah mendengar ya, Google kebanjiran. Ketika Google kebanjiran, kok kita masih bisa mengakses Google? Nah, itu karena tadi data centernya banyak. Jadi ketika Amerika itu kebanjiran, kantornya Google kebanjiran, maka dia itu akan otomatis teralihkan ke data center yang misalkan di Australia, atau mungkin data center yang ada di Singapura. Jadi yang namanya data center ini sifatnya sangat menguntungkan. Menguntungkannya tadi, misalkan ada musibah di A, dia bisa langsung teralihkan ke B, dan seterusnya. Dan itu semuanya saling real time. Real time ini dalam artian selalu sinkronus. Jadi misalkan ada update di A, ya di B juga ikut update. Nah, itu sebenarnya pengembangan dari klien server ini. Ini yang saya maksudkan juga terkait dengan tadi rantai pasok. Misalkan di display itu berkurang, otomatis di gudang juga ikut berkurang. Makanya bisa dijadikan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat. Oh, ternyata di display kurang, silakan dari gudang mengirimkan ke display A. Nah, itu juga merupakan contoh dari klien server ini. Sehingga di sini disebutkan sistem klien itu interface, atau dalam hal ini adalah tampilan. Kalau server itu untuk komputasi bersama. Jadi untuk pengendalian aplikasi, database yang didistribusikan. Distribusikan tadi ya yang saya maksud. Misalkan di display sudah berkurang, ya otomatis di server sudah harusnya ikut berkurang. Karena sudah terdistribusi secara bersamaan. Kemudian di sini ada server besar. Ini untuk pengendalian. Ini contohnya untuk yang ini. Tadi saya sebutkan ada data center. Kemudian ada komputasi jaringan. Ini sebenarnya juga dari konsep sebenarnya juga hampir sama ya. Hanya terkait dengan pengembangan-pengembangan. Kenapa kok butuh komputasi? Ya tadi. Sekarang itu sudah era data, kemudian big data juga semakin banyak, ya otomatis terkait dengan komputasi juga akan semakin berkembang. Sehingga ini, seperti halnya kemarin, hardware itu lebih cepat berkembangnya daripada software. Karena hardware itu juga merupakan ini, menjawab tantangan. Oh, ternyata besok ketika ini berlaku seperti ini, maka akan semakin besar. Jadi semuanya saling bersinggungan. Hardware itu juga akan melihat tren ke depannya seperti apa, itu berdasarkan dengan aktivitas pengguna, itu juga akan melalui beberapa riset. Oh, ternyata ini besok akan terjadi big data. Kemudian untuk mengantisipasi big data ini membutuhkan komputasi yang besar, sehingga hardware harus dikembangkan. Nah, setelah hardware dikembangkan lebih bagus, lebih besar lagi, lebih canggih lagi, maka software juga akan mengikuti. Oh, ternyata sudah hardware yang sedemikian rupa bagusnya, sehingga software ini juga harus diupdate supaya lebih cepat, lebih efisien lagi. Kemudian ini jaringannya lain, peer-to-peer, sama. Nah, kemudian ini terkait dengan medianya tadi. Ini juga sudah saya sampaikan tadi ya. Ada yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan nirkabel. Ada yang menggunakan nirkabel, ya tadi ada WiFi, kemudian ada Bluetooth, dan seterusnya. Teman-teman pasti juga tidak akan
ini maksudnya sering mendengar lah istilah tersebut. Nah, ini tadi ini yang kabel biasa, kemudian ini yang kabel serat optik. Sudah jelas ya, dari sisi fisiknya saja sudah jelas, ya otomatis dari serat optik akan lebih cepat. Kemudian ini terkait dengan yang lain. Kemudian ini ya sama ya. Nanti silakan teman-teman baca lagi. Sebenarnya teman-teman sudah mengetahui semuanya sebenarnya. Kemudian ini dari sisi yang lain, nilai bisnis dari aplikasi bisnis. Nah ini kemampuan strategisnya. Seperti yang saya contohkan tadi, dari kota A kemudian ke kota B dan seterusnya, itu kan kalau konvensional kan membutuhkan waktu yang lama untuk ke sana. Nah itu ini bisa teratasi. Jadi masalah geografis itu sudah teratasi dengan adanya TIK dan seterusnya. Termasuk juga dengan waktu, biaya, dan struktural. Kemudian ini tadi revolusi internet sudah saya jelaskan singkat tadi ya di awal terkait dengan Gojek. Kemudian ini dari definisi internet, ini peran internet. Tadi teman-teman jawabannya sudah benar semua, sudah beragam. Kemudian bisnis menggunakan internet, ini sudah saya jelaskan juga tadi di awal. Teman-teman juga pasti juga sudah mengetahui banyak ini apa sih adanya internet yang bisa digunakan untuk bisnis. Misalkan kalau di bidang kesehatan yang terkait dengan startup itu ada yang namanya Halodoc, kemudian Halo Dokter, dan seterusnya. Kemudian nanti tadi ada yang mengusulkan bagaimana dengan spa. Nah, misalkan bisa aja itu diolah sedemikian rupa supaya menghasilkan sebuah bisnis atau startup di bidang kesehatan. Jadi peluangnya masih sangat-sangat besar dan sangat banyak. Kemudian nilai bisnis ketika kita menggunakan internet itu apa? Nah, ini menghasilkan pendapatan baru jelas, kemudian menarik pelanggan baru karena tadi untuk promosi, ya kan tadi ada yang menyampaikan sarana untuk promosi dan seterusnya. Nanti silakan dibaca lagi. Kemudian ada extranet, kemudian nilai bisnis dari extranet itu seperti apa. Oke, sampai akhirnya ke slide terakhir. Terima kasih. Oke, silakan kita gunakan untuk diskusi, teman-teman. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan yang mau bertanya terkait dengan apa yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau enggak? Tidak, Pak. Belum, Pak. Enggak ada terus Kalau ya? nggak muncul muka saya. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, saya akan bertanya. Bentar. Oke, silakan di on cam semua, biar saya tahu. Udah on cam Pak saya itu. Nggak ada, belum ada item. Oke. Padahal udah lupa ini. Oke, saya akan memanggil yang nggak on cam aja. Saya ingin tahu orangnya ada di sana atau enggak sih. Jangan-jangan nanti cuma join terus ditinggal. Sebentar Pak, ada sinyal dulu jelek kalau sedang tidak enak badan. Oh, Sakit, Pak. oke. Hadir, Pak. Semoga yang sedang nggak enak badan, sedang sakit juga sudah. Hadir, Pak. Dibilang gini terus semuanya langsung on cam ya. Takut ditanyain apa ini. Tidak, Pak. Tadi belum cuci muka. Oh, mencuci muka. Karena terlalu pagi ya kuliahnya ya. jam 7. Oke, saya ingin bertanya
Mungkin 3 pertanyaan aja untuk teman-teman, nanti kita acak. Oke, sebentar. Saya akan menyiapkan dulu supaya lebih adil. Pengguna. Bentar ya, ditunggu bentar. Saya kalau ngajar kadang suka gini. Jadi ketika ingin mengajukan pertanyaan kepada siapa, saya akan acak. Dan acaknya itu melalui sistem ya, bukan dari saya sendiri. Jadi supaya lebih fair. Ini agak lama, sebentar. Oke, sudah. Oke, saya akan share screen lagi. Sudah muncul ya tampilan baru ya? Sudah muncul atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Saya akan acak. Yang terpilih adalah Nurul Ada. Mbak Nurul, ini Mbak atau Mas ya? Ada nggak? Mbak, itu Mbak, Pak. Pak. Nurul ada nih. Halo Mbak Nurul. Apa ini? Mbak Nurul, halo Mbak Nurul. Oke, ternyata Mbak Nurul nggak merespon. Mungkin cuma join Zoom aja tadi terus ditinggal ya. Oke, saya remove, saya acak lagi. Ini Mbak atau Mas ya? Ramanda. Mas, Pak. Tapi nggak join. Mas itu. Ramandanya. Oke, Mas Ramanda nggak join. Oke, Alvina. Tadi saya lihat Alvina. Halo Mbak Alvina. Iya, Pak. Mbak Alvina sehat? Oke, Mbak Alvina, satu pertanyaan. Mbak Alvina, dari yang saya paparkan tadi, kira-kira yang menarik untuk Mbak Alvina itu apa? Silakan Mbak Alvina. Nah, Maaf, pertanyaannya Pak, bukan bisa pertanyaan diulangi yang... suaranya putus-putus. Oke, Mbak Alvina. Nanti untuk saya pertanyaannya bukan pertanyaan benar salah ya. Saya ingin mengetahui respon atau pendapat teman-teman aja. Dari Mbak Alvina tadi yang sudah kita pelajari bersama dari awal sampai pukul 8 ini, dari yang saya jelaskan, yang paling menarik untuk Mbak Alvina, misalkan nanti, oh saya tertarik ini, saya ingin mengetahui lebih jauh tentang ini, itu apa Mbak Alvina? Mungkin tadi Pak pengaplikasian internet di dunia kesehatan karena mungkin besok dapat membantu semua masyarakat dalam mengakses sebuah informasi kesehatan tanpa datang langsung ke rumah sakit. Seperti yang sudah ada aplikasi HelloDoc, Halodoc itu loh, Pak. Oke. Oh iya nih. Oke, makasih Mbak Alvina. Baik, Pak, sama-sama. Saya acak lagi 2 ya. Seperti janji saya, ada 3 pertanyaan. Aulia? Oke, hadir ini. Aulia Raffi?
Apakah kamu ada di sana? Oke, nggak ada respon. Kita ajak lagi. Raden Rara. Nggak ada. Raden Rara itu Mas atau Mbak ya? Mbak. Mbak ya. Oke, Sandi. Halo, Sandi. Kalau Sandi, Mas ya ini ya? Iya, Pak. Halo, Mas Sandi. Di manakah kamu berada? Oke, Mas Sandi juga cuma join aja. Berikutnya. Oke, Yulia Cipta. Halo, Mbak Yulia. Tadi ada. Sudah live ya? Oh, ada. Halo, Mbak Yulia. Mbak Yulia bisa unmute? Oke, ganti aja. Ini ada Mas, Mbak atau Mas ya? Ardia, Mas atau Mbak? Mbak, Pak. Saya, Pak. Oke, Mbak Ardia. Mbak Ardia, misalkan saya tanya, di keperawatan itu ini enggak dipelajari enggak terkait dengan psikologi? Jadi saya itu ingin ada ide membuat startup di mana di startup itu nanti untuk konsultasi terkait dengan psikologi. Kemudian di sana nanti ada sistem pakarnya juga. Sistem pakar itu, ketika saya menemukan kasus ini, maka saya mungkin bergejala ini. Itu dipelajari nggak di keperawatan? Psikologi ada, Pak. Memang ada ya. Sejauh mana, Mbak? Apakah sampai detail, saya memiliki gejala-gejala ini, berarti kemungkinan saya memiliki penyakit ini. Sampai detail ke situ enggak? Kalau sekarang sih masih kayak kepribadian gitu, Pak. Mempelajarinya. Oh, pelajari kepribadian. Oke. Mbak Ardia, apakah tertarik dengan yang tadi? Yang saya maksudkan tadi? Atau mungkin Mbak Ardia pernah menemukan startup yang sama dengan yang saya maksudkan? Sepertinya tertarik, Pak. Tapi saya belum pernah menemui kayak kalau yang psikologi kayak gitu belum. Oke. Nah ini dari perkuliahan ini ketika saya hubungkan dengan dunia keperawatan, ternyata dengan sekilas tadi saya dapat ide itu ya. Nanti silakan teman-teman explore lagi aja. Sebenarnya ada atau belum sih? Nah, kalau tadi kan cuma halo dokter, kemudian halo dok, kemudian halo dokter itu kan masih sifatnya umum ya. Nah, karena teman-teman di keperawatan, silakan teman-teman yang spesifik lagi. Nah, nanti itu bisa itu. Barangkali nanti bisa menjadi startup, nanti bisa menjadi pundi-pundi cuannya teman-teman jika sukses. Oke, satu lagi ya. Oke, sebentar. HP saya, laptop saya lemah. Oke, berikutnya Alfitria. Nggak ada. Kita acak lagi, berikutnya Aldi. Halo Mas Aldi. Ya, Pak. Oke, Mas Aldi sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Mas Aldi posisinya di mana sekarang? Di rumah. Asli Jogja? Oh iya, di Jogja. Oke.
Mas Aldi, pertanyaannya sama dengan Mbak siapa tadi ya, yang di awal-awal tadi. Dari yang saya paparkan tadi, atau mungkin dari sampai sekarang ini, detik ini, Mas Aldi ada kepikiran apa terkait dengan ini, terkait dengan mata kuliah ini, kemudian saya tertariknya apa, kemudian saya nanti ingin bagaimana, bisa diutarakan pendapatnya. Mungkin membuat suatu program di bagian kesehatan itu ada sebuah kayak pemilihan gitu loh Pak. Kayak ada gejala-gejala ini, kemungkinan kalau gejala ini nanti muncul penyakit apa gitu Pak. Oke. Teman-teman di Kewarangan tuh belajar stunting nggak ya? Mempelajari stunting nggak? Stunting itu apa, Pak? Belum, Pak, untuk stuntingnya, Pak. Stunting itu apa ya, Pak? Kok malah banyak yang nggak tahu ini stunting? Belum ada, Pak. Belum paham, Pak, tentang stunting, Pak. Stunting itu ini, stunting itu misalnya. Tapi besok ada pembahasan. Oh, sudah. Oke. Ini informasi awal aja ya, karena saya juga bukan dari kesehatan. Tapi kemarin saya diminta di penelitian terkait dengan stunting ini. Jadi saya juga masih belajar. Stunting itu ini. Biasanya stunting ini objeknya adalah balita. Jadi misalkan balita tersebut perkembangannya seharusnya berat badannya ideal, kemudian mungkin ini karena gizinya kurang, dia perkembangannya jadi kurang juga. Ini terkait dengan gizi buruk itu, teman-teman. Stunting. Tapi di sana juga nggak melulu tentang gizi buruk juga sih. Itu juga ada, karena ada peran orang tua juga di sana. Nanti jika salah sih bisa dikoreksi ya. Karena nanti kan teman-teman akan mempelajari itu. Kalau intervensi gitu dipelajari nggak di keperawatan? Atau mungkin karena ini masih semester awal ya, teman-teman. Jadi saya itu ada 2 proyek, teman-teman, terkait dengan penelitian, yaitu stunting gizi tadi, sama intervensi terkait dengan ini, kesehatan, intervensi pola makan dan kesehatan. Oke, karena sudah 3 pertanyaan, saya konfirmasi saja. Silakan yang mau bertanya, barangkali ada, atau yang ingin berpendapat. Saya tunggu 2 menit, barangkali kalau ada. Kalau nggak ada, nanti kita cukupkan sampai sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, atau mau berpendapat. Pak, mau tanya tentang tugasnya, Pak. Gimana? Yang ditanyakan apa? Itu emang tenggatnya itu 4 April ya? Atau? Iya. Iya, emang 4 April. Terlalu lama, Mbak? Apa, Pak? Terlalu lama tenggatnya? Enggak apa-apa. Tak kirain tenggatnya terlalu lama. Nanti saya buat jadi 1 hari. Oke, gitu ya. Ada lagi, Mbak? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Sama ini tadi yang bertanya belum bisa mengumpulkan. Ini saya baik hati ya. Saya perpanjang lagi sampai tanggal 7 ya. Nanti silakan dimanfaatkan. Nanti kalau sampai tanggal 7 itu masih belum bisa mengumpulkan, ya berarti itu memang teman-teman yang nggak ingin dapat nilai itu ya. Saya sudah berbaik hati memperpanjang 2 hari. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Sebelum saya akhiri pertemuan hari ini. Oke, sepertinya sudah jelas semua ya. Amin, jelas, Pak. Sekarang jelas, besok jangan lupa ya.
Biasanya gitu. Sekarang bisa, besok lupa, besoknya nggak inget. Iya Pak, biasanya gitu. Gitu ya. Yang Makanya penting tak suruh, tugasnya tuh, Pak. makanya tak suruh membuat resume materi biar nggak gampang lupa. Oke, sebelum diakhiri saya ingin foto. Silakan teman-teman on cam. Sepertinya saya nggak pernah nggak pernah melakukan foto bersama di kelas ini. Ya udah, yuk Pak, foto Pak. Oke, silakan yang lain on cam dulu. Saya baru di jembatan, Pak, ini. Udah on cam, Pak. Siapa? Baru di mana? Baru di jembatan, Pak, ini. Di Suramadu, Pak, itu. Oh, ini ya, video ini ya, background-nya ya. Ini ada 2 slide ya. Oke, silakan action yang pertama. Hitungan ketiga saya akan ambil fotonya. 1, 2, 3. Bentar, saya kirim ke siapa ya? Dihapus, Saya Pak. kirim ke Mbak Yuli aja. Tadi yang WA saya Mbak Yuli. Oke, sheet yang kedua, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga Baik, yang Pak, sama-sama. mudah dipahami. Jangan lupa mengumpulkan tugasnya. Besok kalau terlambat lagi, nggak saya perpanjang lagi. Ya, Pak. Oke, kita akhiri pertemuan Baik, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak. Kasih, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Saya udah bayar. Iya. Anak nilai kapan? Manut. Ayo. Kapan? Kapan ya? Saiki jam 09.00. Usep. Urung tangi, urung ditenan priya. Dapat wis tangi, Cuk. Anuku, urung tan priya. Dari jam piro? Kowe rapat jam piro to? Jam 1. Iki ngendi Serawon kadoh ora? Buri kontrakanku. Oh, ora to. Asale aku barangnya mungkin rak lunga jam 3. Nyeli mobil. Ayo saiki we. Lah tak telepon deh. Yo.